Salam. Selamat datang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian pada ibadah Minggu sore hari ini, yaitu Minggu Trinitatis atau Ketritunggalan dengan tema Allah Tritunggal Pencipta segala sesuatu. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita persiapkan hati dan jiwa kita untuk memulai ibadah penyembahan kita kepada Tuhan kita. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau telah mencurahkan roh pertolongan yang kudus itu kepada kami, agar kami beroleh pengertian dan kekuatan, supaya kami jangan lagi tersesat ke dalam jaring-jaring kejahatan, sehingga kami memperoleh keselamatan yang kekal. Tidak dapat kami selami betapa besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Karena itu kami memohon kepadamu, ajar dan pimpinlah kehendak dan keinginan kami, supaya kami bertekun mendekatkan diri kepadamu, supaya di dalam roh-Mu kami dapat melakukan hukum-hukum-Mu dan menyatakan kemuliaan-Mu. Berilah kami tempat berlindung di bawah naungan kasih-Mu, supaya musuh-musuh kami tidak lagi mengganggu dan memfitnah kami. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi seluruh isi dunia ini, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 356 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini yang tertulis di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 dimulai dari ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Seperti biasa, mari kita baca secara bergantian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ayat 27 kita baca bersama. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku.
dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 199 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mengakui segala dosa perbuatan kita, baik kepada saudara kita, sesama kita, terlebih kepada Tuhan kita. Dan mari kita datang ke hadapannya untuk memohon pengampunan dosa kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Bapa kami yang di sorga, yang maha kudus, kami tidak layak datang ke hadapan-Mu karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu.
Terangilah jiwa dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat memisah yang jahat daripada yang baik di hadapan-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak yang setia, menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 445 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam minggu ini, yaitu hukum Tuhan yang pertama sampai dengan hukum Tuhan yang kedua beserta dengan artinya. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Artinya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan datu. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna sakti. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan
untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 164 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelam, carilah di atas awan bagi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak lagi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, bagi kasih Tuhanmu. Jangan takut putus asa, walau jalanmu gelap. Berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegak. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Dia serupa bercahaya, bagi kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak lagi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, bagi kasih Tuhanmu. Marilah kita sama-sama, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 63 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Tuhan yang sungguh besar, ya Khalik semesta. Bintang dan bulan, surya terang, gunung lembah yang tinggi rendah, laut yang dalam, sungai kecil, ciptaan firman-Mu.
Damai sejahtera Allah yang senantiasa setia memelihara hidupmu, sehingga saudara dan saya boleh memuji muliakan namanya sore ini. Itu jugalah yang menolong dan menguatkanmu di dalam mendengarkan dan memperlakukan firman-Nya. Ya Allah, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa kepada kami satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Selamat sore, salam saudara-saudara. Firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini tertulis di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2 ditambah dengan ayat 26 sampai dengan ayat 28. Demikian dituliskan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak teori tentang asal mula alam semesta, termasuk juga asal mula manusia. Teori yang paling terkenal yaitu yang disebut dengan Big Bang. Teori ini mengatakan bahwa terbentuknya alam semesta berasal dari dentuman yang dahsyat. Dari sanalah tercipta berbagai planet-planet, semesta alam, matahari, bulan, bintang, dan sebagainya. Teori yang lain adalah teori keadaan tetap. Teori ini mengatakan bahwa nanti akan ada gravitasi yang menyedot galaksi yang mengalami ekspansi. Hal ini menyebabkan alam semesta menyempit dan memadat, kemudian meledak lagi seperti teori Big Bang. Kemudian teori yang lain adalah teori nebula. Ini ditemukan setelah ada teleskop. Nah, di sana dikatakan bahwa awalnya nebula itu dianggap sebagai kumpulan gas yang gagal menjadi bintang. Namun kemudian bintang itu ditemukan, ada istilah halo di sana yang sangat terang di sekitarnya. Dan halo itu, berkas cahaya itulah yang memunculkan bintang-bintang. Dan kalau ini mau diteruskan, masih ada satu lagi, yaitu teori osilasi. Teori osilasi mengatakan bahwa adanya ledakan besar itu menimbulkan galaksi-galaksi. Dan galaksi-galaksi ini ya berganti satu dengan yang lain, dan seterusnya. Selain itu, masih ada juga mitologi-mitologi.
tentang terjadinya alam semesta, langit dan bumi dan segala isinya. Di bangsa sekitar Israel misalnya, yaitu di Babilonia, ada sebuah mitologi tentang penciptaan yang tertulis, yang disebut dengan Emuna Elis. Di sana dikatakan ada dua dewa yang berkelahi, yaitu Dewa Tiamat dan Marduk. Dalam perkelahian itu, Dewa Tiamat mengalami kekalahan, kemudian Marduk memenggal dia menjadi dua. Dari penggalan dua tubuh Tiamat itulah dijadikan langit, dan penggalan satu lagi dijadikan bumi. Kemudian Marduk juga membunuh suami Tiamat, yaitu Kingu. Darah daripada Kingu itu, dari darah itu dijadikanlah manusia. Masih banyak lagi ya, ada di Mesir, ada di Kanaan, bahkan ada di Asyur. Tapi mitologi itu juga ada di kalangan kita orang Batak. Kalau saudara membaca buku yang dituliskan oleh Johannes Warneck misalnya, atau Abi Sinaga misalnya, di sana dikatakan bahwa terjadinya langit dan bumi ini diciptakan oleh mula jadi Nabulun, dan manusia itu diciptakan dari Siboru Deak Parujar. Siboru Deak Parujar ini merindukan anak, dan lama dia tidak punya anak. Kemudian mula jadi Nabulun memberikan 3 telur. Dari telur pertama terciptalah nenek moyang manusia. Dari telur kedua terciptalah makhluk-makhluk halus, termasuklah itu begu atau apapun namanya. Kemudian dari telur yang ketiga keluarlah yang namanya Sombaon. Ya. Jadi ada 3 ya, manusia, Sombaon, kemudian roh-roh halus. Saudara-saudara, itu menurut saintifik dan menurut mitologi. Masih banyak mitologi ini. Saya pernah membimbing seorang mahasiswa S3 dari Papua, dan dia menuliskan tentang penciptaan juga. Ternyata di Papua juga ada mitologi tentang terjadinya langit dan bumi dan manusia. Saudara-saudara, tentu kita tidak bisa menjelaskan semuanya itu saat ini, tapi sebagai orang-orang Kristen, umat Allah, anak-anak Allah, kita memiliki kitab suci. Kita memiliki Alkitab yang menjadi pegangan dan pedoman iman kita, pedoman hidup kita. Nah, di dalam kitab suci kita tadi dikatakan, di dalam Kejadian 1 ayat 1, dalam bahasa Indonesia dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Ibrani yang digunakan pada mulanya adalah Beresit. Beresit itu artinya ada pada puncak kepala. Tidak ada lagi di atasnya. Itu paling puncak kepala namanya. Nah, pada mulanya Allah. Jadi pada puncak kepala itu, dari segala yang ada itu, yang ada hanya Allah. Barulah dia menciptakan et hasamayim we et haaretz. Samayim itu adalah langit, tapi juga sekaligus sorga. Jadi di dalam kata Ibrani menyebut langit sama dengan menyebut sorga. Kemudian we'et haaretz. Aretz itu adalah bumi, tempat kita hidup. Saudara-saudara, kemudian kalau kita membaca semua keseluruhan kitab Kejadian itu dikatakan, inilah yang paling awal, yang paling top, yang paling atas ada Allah, kemudian menciptakan langit dan bumi. Kemudian dikatakan di ayat 2, roh Allah melayang-layang di atas
permukaan air. Ruah Elohim merahepet al-pene sammayim. Dia melayang di atas permukaan air. Saudara-saudara, baru nanti di hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Itulah yang kita baca nanti di ayat 26 sampai 28. Kenapa kitab suci kita memiliki struktur yang seperti itu? Yang mau dijelaskan di dalam kitab suci kita ini bukanlah hanya soal langit dan bumi dan segala isinya dan juga tentang manusia. Tapi yang disaksikan di dalam kitab suci kita yang paling utama itu adalah Allah. Allah lah sumber segala sesuatu. Terjadinya langit dan bumi dan segala isinya itu adalah tentang Allah. Bukan tentang manusia, bukan tentang binatang, tumbuh-tumbuhan, bintang, bulan, matahari, bukan. Tetapi Allah lah yang disaksikan di situ. Nah, saudara masih ingat dari mana asal-usul kata history? History itu datang dari kata his story. History itu berbicara tentang sejarahnya. Sejarah yang dilakukan Allah, sejarah perbuatan Allah, sejarah tentang karya-karya Allah. Jadi bukan manusia yang paling utama. Yang paling utama di dalam kitab suci kita itu adalah Allah. Barulah kemudian manusia. Nah, saudara-saudara, kesaksian yang pertama yang disebutkan kepada kita adalah bahwa roh Allah melayang-layang. Itu mengindikasikan bahwa Allah itu adalah roh. Itulah sebabnya kita tidak bisa melihat dia. Kenapa? Karena Allah itu Allah yang kekal, Allah yang dalam wujud roh. Bukan seperti wujud roh setan, roh manusia, roh kegelapan, bukan. Roh Allah itu tidak sama dengan roh manusia, roh setan dan roh-roh lainnya, tidak. Karena dia adalah Allah. Roh Allah itu adalah roh yang kudus. Sementara manusia tidak kudus. Sementara roh-roh kegelapan tidak kudus. Dan hal ini disaksikan oleh Yesus juga di dalam Yohanes 4 ayat 24. Di sana Yesus mengatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yesus sendiri mengatakan Allah itu roh. Itulah karenanya kita tidak bisa melihat dia. Jadi bagaimana kita bisa berhubungan dengan Allah yang adalah roh? Roh itulah yang menghubungkan kita. Roh Allah dengan roh kita berhubungan. Roh Allah datang kepada roh kita, sehingga kita sebagai manusia mampu mempercayai adanya Allah yang adalah roh. Itulah yang dikatakan Paulus dalam Roma 8 ayat 16. Dia mengatakan demikian. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi hubungan kita dengan Allah itu dalam roh. Hubungan secara rohani. Dan hubungan itu dimulai oleh Allah, bukan dimulai oleh manusia. Karena roh kita tidak kekal, roh Allah itu kekal. Jadi kalau dari diri kita, kita tidak bisa berhubungan dengan Allah. Tetapi ketika roh Allah datang kepada roh kita, roh yang kekal itulah yang membuat kita bisa berhubungan, bahkan bersaksi tentang adanya Allah. Saudara-saudara, dengan adanya
Allah, Roh. Ini mengindikasikan bahwa Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang Trinitatis. Allah Bapa, Allah Anak, nanti dinyatakan dalam Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Seringkali pemahaman tentang Allah Trinitatis, Allah Tritunggal, atau ketriesaan Allah ini banyak mendapat percakapan dan sorotan dari saudara-saudara kita yang lain. Mereka mengira Allah kita itu 3. 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3. Dia lupa bahwa bukan ditambah juga ya. Karena juga ada perkalian. 1 kali 1 kali 1. 1. Mereka lupa itu. Tapi mereka lebih menekankan pertambahan. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 3. Allah kalian 3. Padahal ada 1 kali 1 kali 1, 1. Bagaimana kita bisa memahami ini? Saudara-saudara, itulah sebabnya seorang bapak gereja bernama Anselmus di Canterbury, dia mengatakan, mana yang lebih dahulu? Apakah kita mengerti dulu baru kita bisa percaya? Atau kita percaya dulu baru kita mengerti? Kalau saya ditanya, katanya, dan itu juga yang saya imani, kita harus lebih dahulu percaya baru mengerti. Saudara-saudara, saya sudah 30 berapa ya? Mulai ditakbiskan 88, 1988. Sekarang 2023, berapa tahun itu? 30 berapa itu? Ya, saudara hitung sendiri. Dan saya diberi Tuhan kesempatan untuk mendalami perjanjian lama sampai S3. Secara akademisi cukup lama, secara pendeta cukup lama. Tetapi saya sudah sampai kepada kesimpulan betapa banyaknya firman Tuhan, isi Alkitab kita, kandungan Alkitab kita ini, apalagi yang menyangkut tentang Allah, kita tidak bisa memahami. Akal, pikiran, logika kita ini tidak sanggup memahami Allah yang kekal, yang maha tinggi, maha mulia, maha kudus. Karena akal pikiran kita ini terbatas. Jangankan tentang Allah. Kadang-kadang tentang pacar kita saja kita tidak bisa memahaminya. Iya kan? Aku bingung lihat kau. Makin lama kita bergaul makin gak ngerti aku katanya. Makin tak kenal aku sama kau katanya. Iya. Jangankan memahami Allah. Memahami pacar aja kadang-kadang kita bisa tidak mengerti. Memahami cara pikir orang tua saja kita tidak bisa mengerti kadang-kadang. Kadang-kadang ketika kita di SMA ya atau SMU, kita berdebat soal fakultas apa yang mau kita pilih. Kadang-kadang orang tua ngotot. Kau harus ambil fakultas ini supaya masa depanmu cerah. Nah, lagi-lagi orang tua beranggapan bahwa masa depan itu di tangannya. Kalau dia bilang, kau masuk fakultas ini pasti masa depanmu cerah. Memangnya dia Allah? Enggak juga kan? Lalu kita yang mau melanjut saja kadang-kadang berpikir, bagaimana aku bisa memilih fakultas itu? Minatku, keinginanku, keahlianku enggak di situ. Kadang-kadang anak dengan orang tua bentrok di sini. Sampai-sampai orang tua mengatakan, kalau kamu tidak masuk fakultas ini, aku enggak mau biayai kamu. Ya sudah, aku kuliah sendiri, cari sendiri. Peranglah. Bertempur. Kenapa? Karena pola pikir mereka itu tidak bisa kita
pahami. Dan mereka juga tidak bisa memahami kita. Mereka mengira kalau nasihat-nasihatnya semua kita ikuti, termasuk dalam menentukan fakultas atau jurusan pendidikan yang kita mau tempuh, maka kita akan sukses di masa depan. Semua kita lupa bahwa masa depan kita, sejarah kehidupan kita itu ada di tangan Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa memahami ini? Syukurnya ada 3 pengakuan iman, ya, atau kredo yang digunakan gereja di dunia ini. Yang pertama, yang paling simple, sederhana, yaitu Apostle Creed yang baru saja kita pakai tadi sebelum nyanyian menjelang khotbah. Itu singkat, simple, sederhana. Tapi di situ tidak dijelaskan bagaimana hubungan Allah Bapa dengan Yesus Kristus anaknya dan juga dengan Roh Kudus, karena sangat singkat. Yang kedua, ada pengakuan iman yang bernama Nisianum, karena ini diputuskan di sinode di Nisea. Itu agak lebih panjang daripada pengakuan iman rasuli. Tapi ada satu lagi yang lebih panjang dari Nisianum, namanya pengakuan iman Athanasianum. Saudara nanti bisa searching ya di Google apa kata-kata yang digunakan. Nah, di dalam pengakuan iman Athanasianum ini, di situ jelas tentang ketritunggalan Allah. Saya mengutip sebagian, isinya seperti ini. Tuhan Allah kita bukanlah 3, tetapi 1. Kita menyembah Allah yang satu dalam Trinitas dan Trinitas di dalam kesatuan, tanpa mencampur aduk oknum-oknum dan tanpa memisahkan zat. Sebab oknum Bapa adalah lain, oknum Anak adalah lain, dan oknum Roh Kudus adalah lain. Tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu keallahannya, sama kemuliaannya, dan sama kekal keagungannya. Sebagaimana Bapa, demikianlah Anak, demikianlah Roh Kudus. Bapa tidak diciptakan, Anak tidak diciptakan, Roh Kudus tidak diciptakan. Bapa tak terhingga, Anak tak terhingga, Roh Kudus tak berhingga. Bapa adalah kekal, Anak adalah kekal, Roh Kudus adalah kekal. Namun bukan 3 yang kekal, melainkan 1 yang kekal. Sebagaimana bukan 3 yang tidak diciptakan dan bukan 3 yang tak berhingga, melainkan 1 yang tidak diciptakan dan 1 yang tak berhingga. Sama seperti Bapa adalah Maha Kuasa, Anak adalah Maha Kuasa, Roh Kudus adalah Maha Kuasa. Namun bukan 3 yang Maha Kuasa, melainkan 1 yang Maha Kuasa. Seperti Bapa adalah Anak, Anak adalah Allah. Saya ulangi. Seperti Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Dan namun tidak ada 3 Allah, melainkan 1 Allah. Seperti Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Namun tidak ada 3 Tuhan, tetapi 1 Tuhan. Jelas sekali. Di dalam pengakuan iman itu digunakan di gereja, termasuk di gereja kami DGKPS, itu digunakan. Tapi karena panjangnya, tidak ada orang yang bisa menghafal, akhirnya hanya dibaca atau ditampilkan di layar screen. Saudara-saudara, dengan penjelasan itu, maka ayat 26 makin mudah kita mengerti. Di sana disebutkan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita. Itu menandakan adanya kemajemukan, ya.
baiklah kita. Nah, istilah kita atau kami itu tidak menunjuk kepada kemajemukan. Istilah ini disebut pluralis majestatis. Apa artinya pluralis majestatis? Di zaman raja-raja kuno, di kerajaan-kerajaan kuno, seorang raja kalau berbicara ke tengah-tengah rakyatnya, dia tidak pernah berbicara dengan kata aku atau saya. Dia harus menggunakan kata kami atau kita. Kenapa? Karena ketika dia berbicara, itu bukan pribadinya. Katakanlah misalnya nama raja itu siapa ya? William misalnya. Bukan William yang berbicara pada saat itu, tetapi Raja William yang adalah raja negara itu atau kekaisaran itu. Jadi ketika dia berbicara, dia akan mengatakan kami sudah putuskan, kita sudah pertimbangkan. Yang dia sebutkan kami dan kita di situ itu adalah segenap kerajaannya dan segenap kemahakuasaannya, segenap kemuliaannya. Itulah yang dipakai di dalam teks kita ini. Allah yang Esa itu berbicara, baiklah kita menciptakan manusia, dia datang dengan segenap keilahiannya, kemahakuasaannya, kemuliaannya. Bagaimana manusia dicipta? Dikatakan tadi, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini juga datang dari istilah yang dipakai pada zaman kuno, yaitu selem dan demut. Selem itu adalah patung. Jadi raja-raja zaman dulu kalau mengalahkan kerajaan lain, maka ketika kerajaan yang dikalahkan itu sudah takluk, didirikanlah di situ patung raja pemenang. Jadi itu menjadi proklamasi kepada semua orang di kerajaan itu dan kerajaan lain bahwa daerah itu, wilayah itu masuk ke dalam kekuasaan raja itu, pemilik gambar itu. Nah, kalau kita manusia diciptakan menurut selem Allah, itu berarti bahwa sejak penciptaan, saudara dan saya adalah milik Allah. Berada di dalam kekuasaan Allah. Kita tidak ada hak mengatakan diriku ya milikku, nyawaku milikku. Oke, kalau saudara bilang nyawamu milikmu, ya pertahankanlah supaya kamu tidak mati. Bisa enggak? Enggak bisa. Oke, kalau kamu bilang misalnya, ya apa ya, tanganku milikku, ya jagalah tanganmu supaya tidak membusuk. Kakiku adalah milikku, ya jagalah kakimu supaya tidak membusuk. Bisa? Enggak bisa. Pasti kamu membusuk. Nah, jadi ketika Allah menciptakan kita menurut selemnya, itu berarti bahwa diri kita ini adalah milik Dia, Sang Pencipta. Dia yang menentukan mau berapa lama saudara dan saya hidup. Dia yang menentukan mau jadi apa saudara ke depannya. Dia yang menentukan di mana saudara akan mati, di mana saudara akan dikuburkan. Kita enggak tahu itu. Saya aja enggak tahu kapan mati, di mana dikubur, saya enggak tahu itu. Hanya Dia yang tahu. Itu artinya selem. Yang kedua, menurut gambar dan rupa. Rupa adalah demut. Demut itu adalah sifat-sifat karakter yang dimiliki Allah. Kita diciptakan sebagai milik Allah supaya mengikuti sifat-sifat Allah, karakter Allah. Apa sifat-sifat Allah itu? Yaitu suka, damai, sejahtera. Yang kedua, Dia adalah kasih. Allah itu adalah kasih.
Dia juga menginginkan supaya kita hidup di dalam kasih. Dia adalah Allah yang panjang sabar. Dia menginginkan kita juga supaya panjang sabar. Dia adalah Allah yang setia. Dia menginginkan saudara dan saya juga supaya setia. Dan satu lagi, Allah itu kudus. Dia menginginkan kita supaya kudus. Itu dituliskan di dalam Imamat 19 ayat 2. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Jadi tubuh kita ini, hidup kita ini, diri kita ini sebagai gambar dan rupa Allah, itu milik Allah. Hidup kita ini harus mengikuti aturan, hukum, ketetapan firman Allah. Kita nggak bisa hidup sesuka-suka kita. Bagaimana kita bisa hidup sesuka-suka kita untuk menjaga rambut kita tidak rontok aja kita tidak bisa. Apa hak kita? Bisa saudara menjaga rambut saudara tidak rontok? Enggak bisa. Dia akan rontok, dia akan berubah warna. Seperti saya memutih, bukan hanya rambut, alis juga ikut memutih. Saya tidak bisa hindari. Mau dicat? Bisa dicat, tapi 2 bulan saja kembali lagi dia memutih. Saudara-saudara, kalau demikian, kesegambaran dan keserupaan Allah yang ada di dalam diri kita, itu bukan soal warna kulit. Allah itu dulu warna kulitnya apa ya? Kok aku hitam gitu ya? Apakah Allah itu dulu berkulit putih sehingga si Anu itu berkulit putih? Bukan soal itu. Bukan juga soal bentuk rambut yang lurus, yang keriting seperti Indomie. Bukan juga. Bukan juga hidung yang mancung atau hidung yang pesek. Bukan soal itu. Bukan juga soal badan yang tinggi, badan yang pendek. Tidak juga. Kesegambaran dan keserupaan kita dengan Allah bukan soal-soal itu. Tapi adalah soal-soal bagaimana kita bisa menjaga kemuliaan yang sudah ada di dalam diri kita. Apa kemuliaan kita? Di dalam diri kita ada gambar dan rupa Allah. Kemanapun kita, perlihatkanlah gambar dan rupa Allah itu. Suka damai. Lalu bagaimana orang yang tidak suka damai, suka berkelahi, suka ribut? Bagaimana dengan orang yang tidak mau setia? Bagaimana orang yang menajiskan dirinya, tidak mau hidup kudus? Saudara-saudara, kita tidak perlu kecewa. Tidak perlu heran. Itu menandakan bahwa gambar dan rupa Allah yang ada di dalam dirinya sudah tidak jelas. Sudah kabur, sudah rusak. Bagaimana memperbaikinya? Enggak ada dunia ini yang bisa memperbaiki itu. Yang bisa memperbaiki itu hanya Roh Allah, darah Yesus yang mahal itu. Melalui apa? Pengampunan. Jadi salah satu karakter juga yang harus kita kembangkan di dalam hidup kita ini adalah mengampuni. Mengampuni sesama, jangan membalas. Kita membaca di dalam kitab Ulangan bahwa hak pembalasan itu adalah hakku, kata Allah. Saudara tidak punya hak membalas. Tidak ada punya hak membalas. Lalu kita kelihatan seperti orang bodoh ya. Orang lain suka-suka kepada kita, kita tidak bisa membalas. Memang di hadapan dunia ini kita seperti orang bodoh. Tetapi di hadapan Allah kita orang yang sangat mulia. Karena kita sanggup menahan emosi, kita sanggup tidak membalas yang orang lain bisa membalas, kita tidak membalas. Itu kemuliaan kita. Karena sifat keilahian Allah itu melekat di dalam diri kita. Kita bisa sabar. Kita tidak sama seperti dunia ini. Saudara-saudara, sebagai pemilik gambar dan rupa Allah, sering disebut dengan imago Dei.
kita diberi mandat oleh Allah. Mandat itu disebut dengan missio Dei. Apa mandat itu? Saudara bisa baca atau lihat di ayat yang berikut. Di situ dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan laki-laki dan perempuan. Ada misi di situ. Kenapa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Ada misi. Bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama pemilik gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu berhentilah untuk menghina, menindas, merendahkan kaum perempuan. Kaum perempuan juga berhentilah kalau menindas kaum laki-laki. Kita sama-sama pemilik gambar dan rupa Allah. Kita harus saling menghargai, saling menghormati, bukan merendahkan. Nah, Bapak Ibu yang sudah orang tua, firman Tuhan mengingatkan hari ini, tolong hargai anak-anakmu baik laki-laki dan perempuan. Jangan kalau yang lahir itu perempuan, Bapak Ibu lemas. Saya dengar anakmu sudah lahir ya? Iya, tapi perempuan katanya. Lemas dia. Tapi kalau anaknya laki-laki yang lahir, saya dengar anakmu lahir ya? Iya, wah, laki-laki. Minta kopi katanya. Langsung ditraktirnya. Iya kan? Karena saking gembiranya. Di tetangga saya, di tetangga dekat kampus itu ada saya perhatikan. Anak pertama lahir perempuan, anak kedua lahir perempuan. Ya, perempuan. Dia tidak begitu semangat. Bawa jalan-jalan pun enggak mau dia. Bawa jalan-jalan keliling-keliling kampung naik kereta gitu, enggak mau. Tapi begitu lahir anak laki-laki, wah, tiap sore keliling-keliling naik sepeda motor. Dari lorong masuk lorong, iya kan? Sore-sore keliling-keliling. Aduh, padahal dia si tua. Dia si tua. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang punya anak, tolonglah. Jangan lebih menghargai anak laki-laki daripada anak perempuan. Jangan mengistimewakan anak laki-laki dari anak perempuan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu melakukan itu, Bapak Ibu menghina Sang Penciptanya. Karena Penciptanya itu sudah menciptakan laki-laki perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Lagi pula, saya melihat dari pengamatan, tapi saya takut khotbah ini terlalu panjang. Dari pengamatan saya melihat orang tua yang sudah tua, yang tidak berdaya, coba periksa deh. Siapa yang mengurus di hari tuanya? Anak laki-laki atau anak perempuan? Kebanyakan yang mengurus orang tuanya yang sakit-sakitan itu, yang sudah lemah tua renta itu adalah anak perempuan, bukan anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya cuma datang, "Gimana, Mak? Masih ada uangmu? Pak, masih ada? Listrik, air sudah dibayar semua? Kalau enggak biar ku transfer." Pertanyaan, pernah enggak dia memandikan itu? Enggak pernah. Tapi kalau borunya tiap hari datang memandikan, menyisirinya, iya kan? Menyediakan makanan, sediakan obat. Dia tinggalkan dulu sementara keluarganya, pekerjaan di rumahnya demi mengurus mamanya. Kalau anak laki-laki cuma tanya sana sini sudah dia pulang. Apalagi kalau parumennya tidak cocok dengan orang tua ini, habislah. Anaknya pun tidak dikasih datang. "Kau kemana kau?" "Ya lihat mama lah, mama kan udah sana aja kau. Sama mama kau aja kau tidur," katanya pula lagi. Waduh, habis kita. Ini kenyataan. Tidak semuanya, ada juga parumain yang baik, ada juga anak yang baik yang mau memandikan orang tua. Tapi kalau kita ambil rata-rata, orang tua yang sudah tua itu banyak diurus borunya, bukan diurus anaknya. Lalu apa yang mau dibanggakan dari anak laki-laki? Nama. Apalah arti sebuah nama, ya kan? Kalau hanya nama saja, supaya purba menjadi purba, tobing menjadi tobing, itu aja. Apa untungnya untuk kita itu? Tapi siapa yang memperhatikan kita sebagai orang tua? Itu yang mungkin lebih penting, yang tahu mensyukuri. Saudara-saudara, jadi kesegambaran
dan keserupaan kita dengan Allah, ada misi bagi kita untuk saling menghargai, menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keilahian yang dititipkan Allah pada kita. Yang kedua dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyak. Wah, ini apa maksudnya ini? Apakah kita harus punya banyak anak? Saudara-saudara, konteks ini kan konteks penciptaan. Waktu itu yang masih ada mungkin ya Adam dan Hawa. Tetapi kalau dalam konteks sekarang, dalam jumlah populasi dunia yang tahun 2022 saja menurut laporan PBB sudah 8 miliar. Dan dari 8 miliar itu yang paling besar adalah Tiongkok, 1,45 miliar penduduk. Kemudian India 1,41 miliar penduduk. Lalu Amerika Serikat, berapa itu? 300 atau berapa itu? Banyak itu kan? Amerika Serikat 335 juta orang. Urutan keempat untungnya Indonesia. 280 juta orang penduduk Indonesia. Urutan keempat penduduk terbanyak di Indonesia. Satu sisi ini kebanggaan bagi kita. Karena sumber daya manusia banyak. Tapi pertanyaannya, adakah dari 280 juta jiwa ini 20 orang atau 25 orang pemain bola setingkat pemain bola tingkat dunia yang bisa mengalahkan Real Madrid, apalagi? Wah, mungkin kalian lebih tahu tentang itu. Adakah? Rasa-rasanya belum lah ya. Belum. Jangankan menyediakan pemain sepak bola 20-an orang setingkat dunia. Untuk mengizinkan tim sepak bola dari negeri lain aja kita masih keberatan. Ya kan? Masih mental-mental seperti itunya kita. Enggak rela kita anak-anak putra-putra terbaik negara lain masuk ke negeri kita. Kita buat alasan yang macam-macam. Saudara-saudara, ini persoalan kita. 280 juta jiwa ngambil 25 orang pemain bola saja kita sulit. Kenapa? Ya mungkin sistemnya salah. Anggarannya salah. Pelatihannya salah mungkin. Ya kan? Nah, gubernur kita ini kalau saya nggak salah pernah ini ya, ketua umum PSSI. Dia sekarang gubernur. Coba tanya, apakah ada PSMS Medan ini setingkat dunia? Setingkat PSSI? Kemantapannya? Saya kira nggak ada. Nggak ada. Nah, inilah masalah kita. Saudara-saudara, yang berikut dikatakan berkuasalah. Berkuasa yang dimaksud di sini bagaimana? Apakah sesuka-suka kita mau mengeksplorasi tanpa batas? Oh tidak. Kalau kita dalami kata Ibraninya, berkuasa yang dimaksud di sini adalah peliharalah, lestarikanlah, jagalah keseimbangan ekosistem. Allah sudah menciptakan, di dalam Kejadian 1 dikatakan ada 7 kali kata baik. Allah melihat ciptaan baik. Pada yang ke-7 kali dikatakan sungguh amat baik. Top me'ut. Itu yang harus kita jaga. Bagaimana supaya seluruh ciptaan ini tidak menjadi ancaman bencana kepada kehidupan manusia. Bagaimana kita menjaga kerukunan supaya kita tidak saling membunuh, saling membinasakan, saling menggigit satu sama lain. Saudara-saudara, kalau kita tidak menjaga ekosistem kita ini, jangan-jangan kita kasih contoh. Sekarang kalau normal kan manusia makan ikan ya, itu normal. Tapi kalau kita tidak menjaga ekosistem kita, bisa-bisa ikan makan manusia. Lewat apa? Lewat racun yang kita buang ke sungai, ke laut, lalu ikan memakan racun-racun B3 itu. Racun apa? Limbah B3 itu. Kemudian di dalam tubuh ikan ini ada zat-zat yang berbahaya. Kita membeli ke pasar, kita makan. Kita memakan ikan, tapi yang sebenarnya ikan ini memakan kita. Karena dia memperpendek usia kita lewat zat-zat beracun yang ada di dalam tubuh ikan itu. Itu bahayanya.
Nah, di dalam hidup kita ini ada yang disebut dengan rantai makanan biologis. Ini diciptakan untuk makan ini diciptakan untuk makan ini diciptakan untuk makan ini. Supaya jumlah populasinya terkendali. Lalu kita membantai yang ciptaan yang ini. Katakanlah misalnya ular. Padahal ular diciptakan untuk mengendalikan jumlah tikus. Kita membantai burung, padahal burung diciptakan untuk mengendalikan jumlah ular. Ini ada kait-mengkait, tapi kita tidak peduli, semua kita sikat. Apalagi kalau sudah di kedai tua, semua jadi tambul. Ya kan? Saya sudah pernah khotbahkan di sini. Pertama kali saya ke Batam, saya terkejut. Kenapa? Di sana ada lembah biawak. Lalu saya tanya penduduk asli di situ, yang lama di situ, Pak, jadi sekarang biawaknya di mana? Itulah masalah kita, Pak. Kenapa? Sejak orang Batak masuk habis biawaknya. Oh iya gue ya, emang saya nggak bisa lagi memperpanjang percakapan. Malu saya sebagai orang Batak. Orang Batak menghabisi biawak di lembah biawak itu. Jadi sekarang tinggal nama itu, lembah biawak. Biawaknya nggak ada lagi, karena dibantai, ditambul, tuak. Saudara-saudara, perilaku seperti ini tentu merusak ekosistem. Oleh karena itu, saudaraku, sebagai pemilik gambar dan rupa Allah, peliharalah dirimu, citramu, kekudusanmu. Kemudian pelihara jugalah sesamamu, keluargamu, temanmu, kemudian ciptaan lainnya, peliharakan juga. Ketika saudara memelihara itu, tidak sewenang-wenang dengan mereka itu, maka di ayat 28 dikatakan, Allah memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Melalui firman yang kami dengar pada sore hari ini, kami diingatkan bahwa Engkaulah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkaulah juga yang menciptakan kami umat manusia ini. Sehingga antara Engkau dengan kami ada hubungan kesegambaran dan keserupaan. Ada hubungan di dalam roh. Engkau betul-betul Allah yang Tritunggal, yang telah menebus kami dari semua kerusakan hidup kami melalui anak-Mu, Yesus Kristus, yang telah mencurahkan darahnya yang kudus di bukit Golgota. Berkatilah firman-Mu, berkatilah jemaat-Mu ini semua, supaya kami menghargai diri kami sebagai pemilik kesegambaran dan keserupaan dengan Allah. Supaya kami menghargai hubungan kami dengan Allah melalui Roh Kudus-Mu. Supaya kami juga menghargai hubungan kami dengan sesama, dengan mengembangkan sikap hidup damai, kasih, dan juga setia, mengampuni satu sama lain. Berkati jugalah orang tua, anak-anak-Mu yang sedang studi ini. Kiranya melalui pekerjaan mereka, mereka menikmati berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Kita puji Tuhan. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyerahkan persembahan kita, firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Marilah kita serahkan persembahan kita.
Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu.